Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini Aksara Agro & Farm berada di lahan yang kedua. Artinya perluasan lahan di tahun 2000 musim tanam 2022. Ini merupakan lahan pembibitan, teman-teman. Jadi kami menanam dari bibit kata, kami tanam itu jarak super rapat, teman-teman. Paling sekitar 10-15 cm. Nah, ini untuk nanti lahan pembibitan yang sempat kami ceritakan pada video sebelumnya. Nah, melalui video ini, di lahan ini kita akan menceritakan ini, teman-teman. Kita sebenarnya pernah menceritakan hal ini, tapi ingin kami sampaikan ulang karena kok indikasinya semakin mengarah ke situ. Jadi dengan semakin banyaknya pabrik porang yang mendapatkan GACC, itu apakah nanti pabrik porang itu akan berkompetisi menarik umbi basah dari petani, atau malah mereka itu akan semakin kompak dalam penyerapan umbi porang dari ke petani, teman-teman. Nah, apa yang menyebabkan Aksara Agro & Farm ingin mengupas ini lebih detail lagi? Jadi ada satu data lagi yang kemarin itu jadi fakta bahwa pabrik porang yang di Sulawesi itu harganya untuk umbi basah porang itu lebih tinggi dibandingkan pabrik porang yang berada di Jawa. Padahal pabrik porang yang di Jawa yang tahun 2022 ini kemarin itu yang mendapatkan GACC itu jauh lebih banyak dibandingkan yang di Sulawesi. Nah, dari data yang kemarin itu kok kalau menurut Aksara Agro & Farm itu semakin menguatkan bahwa di musim tahun 2023 nanti, musim panen, itu kecenderungannya kok semakin akan ada penyeragaman harga dari pabrik. Karena kenapa? Karena mereka itu secara kapitalis itu juga lebih besar modalnya dibandingkan petani, dan mereka tidak ingin tidak ingin merugi karena otomatis sebagai company seperti itu ya, PT seperti itu. Nah, oleh karena itu kami Aksara Agro & Farm ingin menyampaikan ke petani porang yang menonton video ini agar petani porang itu cerdas. Artinya gini, teman-teman. Pada saat nanti musim panen awal, artinya di bulan 5 atau bulan 6, bulan 7, itu teman-teman jangan hanya mengandalkan dari satu calon pembeli dari bibit panenan bibit orang. Nah, jadi teman-teman pastikan dulu harga yang bagus itu di mana. Belum tentu pabrik juga, tetapi ketengkulak. Nah, setelah paling bagus baru teman-teman ambil. Itu formal sebenarnya, tetapi yang lebih bagus teman-teman sudah berani melakukan pembuatan chip kering porang, teman-teman. Nah, agar apa? Agar nanti teman-teman pada saat seandainya mengirim hasil chip kering yang sudah dibuat teman-teman sendiri ke pabrik porang di luar Pulau Jawa yang harganya jauh lebih kompetitif dibandingkan pabrik porang di Jawa, tentu dengan sudah memperhitungkan aspek ongkos kirim ya, teman-teman. Karena kalau kita kirim di luar Jawa tentu ada biaya kirim ya, biaya pengiriman yang lebih mahal. Nah, itu teman-teman agar lebih ringan kalau sudah dibuat chip kering. Tetapi kalau teman-teman tetap tidak mau atau keras kepala sebagai petani berinovasi membuat chip kering sendiri, artinya teman-teman juga terkendala dalam hal pengiriman atau transport umbi basah. Ya, karena kalau masih umbi basah itu berat, otomatis teman-teman nanti jarak itu akan sangat berpengaruh. Beda halnya kalau teman-teman sudah membuat chip kering. Nah, kelemahan kita kalau menjual dari bibit umbi basah itu kadangkala kita katakan hari ini mendapatkan informasi bahwa harga sekarang naik. Belum tentu pada saat kita nanti menyelesaikan pembongkaran panenan umbi porang, harganya itu tetap tinggi. Terkadang dan seringkali kita dari ini diberikan informasi bahwa harga porang naik sekian, terus kita bongkar, selesai katakanlah berapa hari, setelah selesai bongkar harga itu turun lagi, teman-teman. Nah, itu kelemahan jika kita menjual panenan porang dalam bentuk umbi basah. Tetapi kalau kita menjual bentuk
chip kering, ya kalau musim panen tahun depan teman-teman masih ada dana, ya chip kering bisa disimpan setahun. Tapi kalau tetap dijual musim depan, chip kering itu bisa dijual, dikirim seketika itu. Artinya di gudang atau di tempat teman-teman itu karung-karung chip kering itu sudah ready, tinggal ada info harga tinggi di mana. Ya nanti bulan 9 atau 8 tinggal kirim. Artinya seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu tadi sedikit cerita dari Aksara Agro and Farm. Perlu kewaspadaan bahwa musim depan apapun itu alasannya, entah karena panen raya atau adanya panen panen massal dikarenakan banyak petani porang yang menunda panen di musim kemarin, itu alasan dari pabrik saja kalau menurut saya. Karena ya kalau alasan itu alibi itu sudah diangkat ke media sosial, ya mau nggak mau petani sudah terkunci teman-teman. Apalagi nanti harga bukaan itu akan sangat tergantung oleh daerah yang populasi petani porangnya itu dominan teman-teman, atau banyak dibandingkan daerah lain. Karena kenapa? Yaitu yang berpengaruh, katakanlah di daerah A di Jawa Tengah atau di daerah B di Jawa Timur, di mana populasi petani porangnya itu dominan, ya pada saat panenan bukaan harga panen perdana itu menjadi kuncian, sehingga harga panen di tempat yang lain di mana populasi porangnya lebih sedikit akan mengikuti saja teman-teman. Nah, jadi ini perlu kami sampaikan ulang agar teman-teman bersiap-siap, berantisipasi, istilahnya melakukan mitigasi lah. Oh iya, kalau gitu sebaiknya lah kami membuat pengecipan sendiri atau berkelompok dengan teman-teman petani yang satu daerah, satu desa, berkelompok membuat chip kering sendiri, baru disimpan nanti dijual bareng-bareng. Itu kan secara berat ongkos kirimnya kan juga lebih ringan, dan lebih saat itu harganya tinggi langsung bisa kirim karena tidak perlu bongkar-bongkar di lahan teman-teman sendiri. Nah, jadi itu teman-teman, kita nanti akan berjalan ke bawah masih di lahan yang kedua, di mana di bawah itu juga merupakan lahan pembibitan. Nah, ini sebenarnya pembersihan gulma ini di lahan ini baru berapa hari yang lalu ya, sehari kemarin kita bersihkan, karena di sini banyak temu-temu seperti ini teman-teman, temu lawak itu di sini kemarin banyak sekali. Nah, ini seperti ini kita bersihkan gulma seperti ini sudah cukup. Nah, kita nanti akan bercerita lagi tentang porang di bawah yang juga merupakan lahan pembibitan porang teman-teman. Ini paling di sini sekitar total 7.000-an meter persegi teman-teman. Nah, kita ini sudah suara khas binatang di sore hari di desa kami. Ini kebetulan alhamdulillah dekat akses roda 4 teman-teman. Jadi kalau panen pun insya Allah tidak terlalu boros untuk biaya mobilisasi dari lahan ke akses jalan seperti itu. Terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan video porang setelah ini kita tutup. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih juga yang sudah mendukung menonton video Aksara Agro and Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.